Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia ini tidak ada masalah yang lebih serius daripada dosa. Hal ini dapat kita bayangkan sendiri dengan melihat fakta yang ada di sekitar kita. Pembahasan tentang dosa merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan harus diulang-ulang supaya manusia mengetahui dan sadar apa itu dosa dan betapa besarnya pengaruh atau dampak dari dosa ini. Secara khusus dalam hal relasi antara manusia yang satu dengan yang lainnya di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya dosa itu? Di dalam pemahaman kekristenan, dosa merupakan pemberontakan aktif, yaitu manusia kepada Allah. Di dalam hal ini, manusia tidak setia atau tidak taat dengan apa yang telah difirmankan Allah kepadanya. Manusia telah melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Artinya dalam hal ini manusia berusaha untuk menyamai Allah dengan apa yang dilakukan pada saat itu. Mengapa demikian? Kita akan melihat di dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Di sini manusia memang diberikan kehendak bebas untuk memilih dan untuk melakukan sesuatu, secara khusus untuk menikmati buah-buah yang ada di taman tersebut. Tetapi di sisi lain di sini ada satu larangan yang merupakan kehendak Allah bagi manusia untuk tidak memakannya. Karena di situ Allah juga menetapkan bahwa kalau manusia itu memakannya, maka manusia itu pasti mati. Tetapi jikalau tidak memakannya, tentu manusia pasti akan tetap hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang dilakukan oleh manusia? Di dalam Kejadian 3 ayat 1-6, di sana kita bisa melihat bagaimana iblis mengiming-iming manusia itu untuk memakan atau mengambil buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, dengan maksud supaya manusia itu dapat menjadi sama seperti Allah ketika memakan hal itu atau buah itu. Dan kita bisa melihat keputusan yang diambil oleh manusia di ayat yang ke-6. Ternyata manusia melanggar apa yang telah dikehendaki Allah baginya. Oleh karena inilah Allah mengusir manusia dari taman yang indah itu. Allah mengusir manusia dari hadapannya sebagai bentuk keadilan Allah atas kesalahan dari manusia. Kita akan melihat beberapa dampak daripada dosa itu sendiri yang merupakan suatu hal yang sangat serius dan mengakibatkan hal-hal buruk dalam kehidupan manusia dan yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah dosa mengakibatkan manusia mengalami kematian rohani. Di dalam Yesaya 59 ayat 1-2, ini merupakan kontras dari apa yang terjadi ketika Allah pertama menciptakan manusia itu sendiri. Yang dulunya Allah sangat dekat dengan manusia, tetapi di dalam ayat ini dijelaskan bagaimana manusia dengan kejahatan, dengan dosanya itulah yang mengakibatkan Allah menyembunyikan diri dari hadapan manusia. Oleh karena manusia tidak menghargai Allah, manusia sudah mengabaikan firman Allah. Dampak yang kedua adalah kematian jasmani. Di dalam Kejadian 5 ayat 5 disebutkan di sana bahwa manusia pertama yaitu Adam mengalami kematian secara jasmani. Dampak yang ketiga adalah rusaknya hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 8 di sana jelas bahwa
tidak lama setelah peristiwa pengusiran manusia itu dari Taman Eden, Kain yang adalah anak dari Adam dan Hawa telah membunuh adiknya yaitu Habil oleh karena iri hati yang begitu mendalam yang sudah merasuk di dalam kehidupannya. Dan dampak dosa yang keempat adalah rusaknya keharmonisan dengan alam ciptaan, di mana kita bisa melihat bagaimana sering terjadi bencana alam di dunia ini, baik itu banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, dampak yang terjadi di dalam kehidupan manusia adalah manusia sangat akrab dengan penderitaan demi penderitaan. Ada banyak orang di dunia ini yang mengalami kesusahan, kemiskinan, baik itu di dalam ekonomi, baik itu kesusahan di dalam berbagai macam hal. Dalam pembahasan ini, dampak buruk yang terjadi akan difokuskan kepada permasalahan di poin yang ketiga, yaitu rusaknya hubungan manusia dengan sesamanya. Oleh karenanya kita bisa melihat pada kenyataan bahwa ada banyak pertikaian antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertikaian merupakan pertentangan akibat kesalahpahaman satu dengan yang lainnya. Dan ini merupakan pertengkaran yang muncul di dalam kehidupan manusia. Artinya, pertikaian merupakan sesuatu yang sering terjadi, baik di dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan bahkan antar umat beragama di dunia ini. Dalam hal ini kita bisa melihat seperti peristiwa besar yang pernah terjadi di dalam sejarah dunia, yang tidak lain adalah perang salib. Berdasarkan catatan yang saya temukan menuliskan bahwa perang salib itu merupakan perang untuk memperebutkan Yerusalem. Perang ini dimulai sejak kaum Kristiani direstui oleh Paus atas nama agama Kristen yang berusaha merebut kembali Yerusalem dan tanah suci dari kekuatan atau kekuasaan Islam. Dituliskan di sana, perang ini berlangsung dari abad 9 sampai 16 Masehi, dilancarkan tahun 1095 dan berakhir tahun 1291. Saudara-saudara dapat membacanya di dalam buku Ahmad Ibal tentang perang-perang pengaruh di dunia. Dalam menanggapi hal ini, Karen Armstrong yang adalah seorang sejarawan juga mengatakan bahwa sejak perang salib, kehidupan bersama yang damai demikian itu menjadi mustahil, dan sejarah panjang kekerasan tragis antara tiga umat beragama telah dimulai dalam inisiatif Barat yang sangat kejam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perang ini tidak hanya disebabkan oleh faktor agama, tetapi juga faktor politik, sosial, dan ekonomi. Setidaknya ada dua alasan yang ditulis oleh Janin dalam bukunya For Path to Jerusalem secara khusus tentang perang salib yang pertama. Alasan pertama adalah adanya kesulitan yang meningkat itu sering menjadi ketidakmungkinan dari orang Kristen Eropa untuk melakukan perjalanan panjang ke Yerusalem. Kesulitan ini tentunya diakibatkan oleh beberapa hal yang sangat penting. Dan alasan yang kedua adalah adanya ancaman yang berkembang terhadap Kekaisaran Bizantium dengan kemenangan tentara Turki. Alasan-alasan ini yang mengakibatkan sehingga terjadi perang salib yang pertama itu. Mungkin ada alasan-alasan lain, tetapi kedua alasan ini telah jelas dituliskan oleh Janin di dalam buku For Path to Jerusalem. Perang atau pertikaian ini bukan hanya perang salib, saudara-saudara. Pernah juga terjadi peperangan agama seperti Katolik melawan Protestan, Muslim Sunni melawan Muslim Syiah, Hindu dan Muslim. Bahkan selain daripada ini banyak sekali peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi di beberapa negara,
seperti konflik berdarah yang pernah terjadi di Nigeria, Irlandia, Pakistan, Sri Lanka, dan di Bosnia. Dan masalah ini terus berkembang bahkan sampai di Indonesia. Secara khusus antara Islam dan Kristen itu masih terjadi pertikaian satu dengan yang lain. Bahkan sering terjadi pembunuhan di beberapa pulau yang ada di Indonesia. Yang saat ini mungkin kita melihat bukan pembunuhan, tetapi lebih kepada perdebatan secara intelektual antara satu dengan yang lainnya karena menganggap diri sebagai orang yang paling benar, atau mungkin menganggap agama yang satu lebih benar daripada yang lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini saya tidak menjelaskan secara detail peristiwa tersebut karena bukan itu yang menjadi maksud utama dalam penyampaian ini. Tetapi yang saya mau katakan adalah bahwa dampak dosa mengakibatkan peristiwa-peristiwa yang buruk secara khusus dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Jika demikian buruknya dampak daripada dosa itu, janganlah kita sekali-kali bermain-main dengan dosa. Jika dosa mengakibatkan sesuatu hal yang sangat sulit di dalam kehidupan manusia, dan ini menjadi pergumulan bagi manusia yang ada di dunia ini, maka tentunya ini memerlukan penyelesaian yang begitu serius juga terhadap dosa. Demikian yang dapat saya jelaskan. Kiranya ini dapat memberkati kita semua dan menolong kita untuk semakin sadar bahwa ternyata kita juga telah melakukan dosa-dosa yang mungkin kita anggap itu sebagai sesuatu yang benar. Maka perlu bagi kita untuk mengintrospeksi diri dan sadar terhadap apa yang menjadi kelemahan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.